Ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kita ikut ya. Kita tetap kesaksian. ya ke bawah. Ini lagi tunggu kesaksian. Ini mau coba. Jalan-jalan tunggu lagi. Dia pengen ngomong cuma wah nggak ada alasan aja. Ya udah, Pak Indra nih. Pak Indra ngomong. Saya buka sedikit aja baru dia sambung ya. Biasanya mesti ada MC-nya gitu. Ada introduction ya. Iya, introduction. Jadi benar-benar kita bersyukur pada Tuhan Yesus Allah Maha Kuasa. Ini ya, kita kerja ini sebenarnya bukan di bidang kita, bidang Pak Indra ini bukan di properti, tetapi beliau ini, dia itu kalau mulai sesuatu, dia sangat antusias dan dia mau kerja paling bagus. Terus waktu kita start, baru kita kelihatan, oh sama construction, sama bangunan, sama hitung-hitungannya, sama apa-apanya itu akurat dan dia punya pikiran sendiri. Jadi ini hotel dibangun menurut impiannya Pak Indra. Jadi semua dia mau tinggi, high ceiling. Terus pokoknya semua detail itu sampai di concern gitu. Terus habis itu jadilah seperti begitu. Jadi makan waktu lama karena tidak punya pengalaman, tetapi ya kita percaya Tuhan itu pimpin terus. Kita dapatkan banyak teman-teman yang bisa bukan berpartisipasi tetapi berkontribusi ya di dalam pembangunan ini. Jadi seperti Ibu Melani ini teman saya di gereja Sunter. Kita kenal dari tahun 80-an, 90-an awal ya. Terus habis itu satu hari kita lagi cari interior gimana. Kok tiba-tiba saya ngobrol atau Ibu Melani kirim saya sesuatu ya. Terus kita kirim ucapan. Yang kirim ucapan ke saya, saya teringat, Ibu Melani kali saya coba-coba tanya, lagi apa. Oh iya, saya sekarang cuma dosen part time ya waktu itu ya. Sudah senior kan. Jadi akhirnya saya ajak mau nggak coba-coba ya, kita coba-coba akhirnya sampai hari ini banyak masukan. Jadi Ibu Melani ini dia dosen sudah berapa puluh tahun? Kalau sekarang sudah 40 tahun. 40 tahun. Jadi dia punya anak-anak, beliau punya anak murid ya dari umur yang 60, ada 50, 40, 20, 30 tahu nggak? Jadi seperti lampu di kamar nanti kita lihat anak murid di SMP. Nanti kita interior di restoran Jepang itu muridnya datang. Terus dia datang bilang, Bu, kita lagi rapat, dia bilang, Bu, ini anak agak sulit. Waktu kita undang tuh dia nggak mau datang. Akhirnya dia datang juga. Terus habis itu saya tegur sih. Terus dia datang. Terus ketemu Ibu Melani, kaget. Wah, guruku ini dosenku dulu. Dia bilang, Bu, selamat pagi, Bu. Terus Ibu Melani, ya pagi. Bilang, Ibu masih ingat saya? Terus habis itu dia bilang, Ibu Melani bilang, oh yang mana ya? Saya ini. Oh ya. Akhirnya semuanya jalan mulus. Terus saya punya teman juga Ibu Medi itu, kita dari kuliah dari tahun 70 berapa? 72. Terus kita kontak terus sih. Dan saya tahu Ibu Medi ini orangnya hatinya pokoknya dia anggun.
Di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan selalu dia baik. Jadi saya ajak nggak kita yuk bantuin yuk. Mau aja kita start itu benar-benar nol, tetapi di dalam hal keuangan dan keuangan apa pembukuannya, keuangannya. Jadi dia jadi kontrol. Jadi kalau ditanya saya harganya ini berapa, saya nggak tahu. Ibu Medi berapa? Harganya ini berapa? Nggak tahu. Tanya. Aduh, kita cuma tahu oh ya ini ACC ini oke ini oke. Pokoknya kita serahkan semua ke Ibu Medi dan Ibu Melani. Terus ada juga sekretaris kita Kartika yang juga sangat besar kontribusinya di dalam hal ini. Dan juga ada kakak-kakak kita ini yang selalu doakan, terutama Ibu Doli itu dia selalu datang. Ini masih sepi di hari-hari bawa teman datang makan. Terus habis itu ya ada ND, ada terus kita ada key person, very important person. Kita punya kunci semua itu dari Jenny. Ini juga teman gereja di Mangga Besar. Terus waktu kita ngobrol, oh profesinya apa? Oh kunci apa ya? Pas kebetulan kita perlu kita ngobrol, jadi inilah jalannya terjadinya gedung ini. Oke, you want to say something? Oke lah, mungkin sedikit sejarah dari gedung ini. Jadi dulu kan kita tinggal di Jalan Salatiga, jadi udah 30 tahun lebih, udah mulai bocor-bocor pipanya, genteng pun bocor, kalau hujan bocor. Jadi itu udah konstruksi lama ya, dan kalau juga siang panas sekali, jadi dia punya insulation juga masih jelek. Padahal udah pakai glass wool tapi masih panas di lantai 2-nya ya, kamar. Jadi memang pengen pindah keluar untuk bangun rumah, tapi dapat tanah ini kegedean, 4.200 kalau 2 orang tinggal ya kegedean. Terus ya, kebetulan dulu pemilik lama pernah dapat izin untuk membangun 3 lantai. Jadi ya kita terusin, ya kita minta izin. Ya memang dalam perjalanan banyak tantangan ya, tetangga pada bikin surat protes ke DPR, ke mana-mana. Kita termasuk Boy Sadiki, Jafarid, salah satu kita ketemuin, ya, akhirnya semuanya udah bisa jadi teman, jadi bisa bangun dengan lancar. Jadi ini memang banyak perjuangan ya dalam bangun gedung ini juga. Jadi waktu itu juga tujuannya ya kita bangun sekaligus untuk ya kalau keluarga mau tinggal sini boleh. Nah, tapi tujuannya lebih banyak ke long term guest ya, untuk jangka panjang punya. Jadi untuk multinational company ya, jadi jadi waktu bangun pun juga ini semuanya kita tidak hitungan komersial Pak, jadi hitungannya semua bagaimana yang terbaik untuk jangka panjang lah gitu ini ya. Jadi salah satu yang kita bangun, jadi tidak hitung lagi untung rugi, tapi dianggap sebagai rumah sendiri gitu. Ya, jadi kita fondasinya pun juga udah sangat kokoh, sampai foundation 1,5 meter, 2 meter lebih fondasinya di bawah. Jadi foundation dan lain. Jadi ini bisa tahan gempa bumi sampai 9 meter pun oke gitu. Jadi tidak akan roboh. Jadi ini banyak konstruksinya lah tujuannya. Jadi ya tentu semua interior ya tadi punya urusan dah. Ya, jadi dia ada yang ngatur semua, mau gambar apa, wallpaper apa, nanti kalian lihat itu semua hasil dari Lani. Iya, kita ada juga, kita itu teman. Sebenarnya ini semua teman-teman yang dibantu nih. Ada Pak Andreas kan ya, teman gereja juga. Terus habis itu ya kita tunggu aja Tuhan perintahkan berkata. Banyak kita juga sangat bersyukur di sini gedung ini betul-betul ada banyak berkatnya ya. Waktu bikin fondasi itu di bawah ada bata air. Jadi itu keluar nyemprot sendiri.
air yang mencapai berapa 2 meter tingginya nyemprotnya. Jadi itu sekarang kita tampung ke bak, itu saya udah tes ke Skovido, itu bisa minum punya air. Jadi, Saya jadi pabrik air. Saya kan Pristine, oke. ya, saya lagi mau pengen beli mesin Pristine yang dari Jepang itu untuk bikin sendiri. Tapi kita dapur udah pakai mesin Pristine sih. Jadi, tapi ya kita nggak komersial lah, maksudnya kita. Jadi biasanya kalau salah ada sumber air itu sumber berkat juga. Jadi saya sangat bersyukur ini semuanya berkat dari Tuhan ya. Jadi ya kita juga terima kasih Penta Freelance sudah ikuti kita selama ini ya dari pelatakan waktu pertama, sekarang kita sebagai closing, sebagai pemberkatan ya kita berucap syukur bahwa telah selesai bangunan, sudah mulai komersial ya, jadi kita juga mulai pertama kali kita tinggal di sini juga. Selama ya masih kurang ini kurang sana, lampu pun belum dipasang, jadi masih banyak kekurangan. Tidak ada. Tapi saya bilang kita harus paksa bukan tinggal sini. Kalau kita nggak tinggal ya kita nggak selesai, setahun lagi tetap gitu aja. Jadi sudah syukur-syukur kita masuk bisa tinggal dan kita juga terasa nyaman ya. Jadi juga termasuk suara pun tidak terlalu bising ya, terlalu sangat baik ya, meskipun di kita belakangnya ada masjid tapi ya Sudah pakai double glazing. nggak kedengaran lah. Itu is true. Ya. Kita di rapat proyek kan ini kan selalu hal ini yang Pak Indra selalu tekankan mesti dibereskan. Iya. Jadi bersyukurlah semuanya sudah sesuai rencana ya, jadi banyak berkat yang dari Tuhan. Terus ada satu saya mau tambahin ya. Kita kan trial ini, buka trial waktu Lebaran kita kasih promosi Lebaran, banyak yang datang sih, murah harganya. Tapi apa yang kita dapatkan sometimes bisa mengecewakan juga, karena kita bisa kehilangan sendok, kehilangan Handuk. baterai, bisa kehilangan handuk, bisa kehilangan itu apa, gelas wine, bisa kehilangan itu masak telur, ya, bisa kehilangan parutan keju. Terus nanti kalau kita pergi ke restoran W itu, kupu-kupu itu juga hilang. Ada beberapa. Nah kemarin kita masih kesel ya, aduh kok bisa begitu, agak kecewa. Tapi hari ini Pak Freddy kasih itu bahwa Tuhan akan menolak semua orang yang mau apa kepada kita itu. Dan saya rasa kita ya udah kita berkati aja orang yang ambil, siapa tahu yang ambil kupu-kupu nanti dia menjadi pelukis atau dia jadi apa atau dia jadi apa. Dan ini juga ada isyarat dari cici saya Ibu Doli, saya bilang wah ini orang masuk pakai sandal pakai celana pendek gitu kan, kita lihat lobbynya kan sangat keren, terus masuk yang ini orang bule lagi pakai celana pendek pakai sandal jepit terus ngerokok di luar gitu. Waduh gimana nih ya, kayaknya tempat ini kayak di stage turun, downgrade, iya di downgrade. Tapi cici saya bilang ini Cidoli memang hatinya selalu besar sampai dia bilang begini, kamu jangan kira-kira ya, siapa tahu satu hari anak-anak itu menjadi seseorang itu sangguan. Terbuka. Jadi hari ini Ibu Melani dan Ibu Medi, kalau kita lihat barang-barang kita hilang, kita berkali aja orang yang ambil. Terus habis itu ganti, isi lagi. Dah. New beginning ya. New beginning, new journey. Orang ambil mungkin untuk kenang-kenangan. Mereka suka barangnya, kita suka kenang-kenangan. So saudara Ibu Jerry non Jerry akan bawa nanti kita habis makan jalan keliling. Nah kita keliling datang ketiga aja, jangan ke bawah. Mau mesin suka sih. Saya mau suka. Kita Thank you. Mari kita